Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga emas mulai bullish, baru mulai, dan kemarin range-nya tidak terlalu besar. Selisih antara high dan low tidak mencapai 20 dolar, sementara kebiasaan emas adalah 20 sampai 300 dolar. Kemarin harganya range-nya nggak sampai 20 dolar. Artinya ada keraguan-raguan di situ. Bahkan kalau dilihat selisih antara open dan close itu juga tidak jauh, tipis sekali gitu. Sementara upper shadow-nya sangat panjang, sempat menembus resisten saya di 1746, namun kembali lagi. Oke, untuk detailnya kita lihat 1 jam. Kita lihat ini 1 jamnya. Dimulai dari jam 6 kita lihat harga pada sesi pagi sempat solid naik, namun siang hari sempat terkoreksi dan akhirnya naik lagi di sesi Eropa. Namun di sesi Amerika harga turun dan akhirnya ya naik tipis, cenderung sideways. Jadi selisih antara open dan close itu cukup tipis. Kita kembali ke 1 hari. Jadi hari ini bagaimana? Ini bikin ragu ya. Satu sisi pagi dia merasa seolah-olah sesi pagi dia merasa bahwa koreksinya sudah cukup lalu akan balik naik lagi. Tapi malam dia lanjutkan turun walaupun close-nya akhirnya masih di atas daripada open. Dan kalau diperhatikan ini adalah bentuk harami. Bentuk harami ini di mana ada candle merah besar di sini ya. Untuk harami yang di bawah, ini adalah candle besar yang berwarna merah. Kemudian ada candle kecil berwarna hijau dan berada di dalam candle sebelumnya. Ini harami. Biasanya ini adalah pembalikan. Atau market bisa naik lagi. Tapi ini bukan tanda yang cukup kuat. Dia perlu 1 candle lagi untuk konfirmasi. Maksudnya gini, kalau hari ini nanti candle ini mengkonfirmasi bentuk harami, maka ya kemungkinan market lanjut naik. Jadi kenaikan yang terlalu curam ini sudah selesai dikoreksi. Jika itu benar terjadi, maka untuk resisten satunya kembali ke 1746. Jadi jika memang harga mau melanjutkan kenaikan, dia akan menuju ke sini dulu di 1746, dan jika nanti close di atas 1746 sepertinya akan ada kenaikan. Saya katakan sepertinya, saya agak ragu. Terutama karena besok Kamis market Amerika close. Karena besok Amerika itu libur. Ada Thanksgiving. Semacam lebarannya Amerika begitu. Mereka berkumpul dalam satu keluarga, berkumpul makan ingkung, tapi ingkungnya di sana bukan ayam, ingkungnya di sana lebih gede, kalkun. Enak banget itu. Nah, jadi besok sepertinya hanya market Asia dan Eropa. Tapi secara technically, ya jika ini memang close di atas terutama resisten ini di atas 1746, maka peluangnya akan lanjut naik lagi. Nah, untuk resisten 2-nya saya masih pegang di 1758, dan jika memungkinkan 40 ke 70, 30 poin masih mungkin. Resisten 3-nya adalah di 1770. Untuk sampai tembus tertinggi sebelumnya di 1786-an, saya kasih an aja ya. Itu saya pikir masih berat kalau untuk hari ini. Ya, kecuali ada isu-isu berat lagi. Sementara untuk penurunannya atau supportnya, tentu dia akan tes. Ini kan tes baru sekali, terus hari kemarin itu bukan tes itu karena masih jauh dari ini. Dari 1732
yang merupakan puncak dari double top ini. Jadi ini kuat. Lupa itu kan resisten, sementara ini support. Iya, makanya saya di sini lebih suka dengan bahasa Indonesia sebenarnya, tahanan. Jadi dia menahan atas maupun menahan bawah. Cuma ya pattern kita, walaupun candlestick ini dari Jepang, cuma kan kita belajarnya dari literatur Amerika. Saya nggak bisa bahasa Jepang, serius. Walaupun saya penggemar anime dan Gundam terutama. Tapi saya nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa baca tulisan mereka yang kotak-kotak. Saya bacanya buku-buku Amerika. Jadi istilah saya Amerika dan Eropa gitu ya. Istilah saya yang saya gunakan adalah bahasa Inggris karena buku-buku itu sebagian besar bahasa Inggris. Dan bahkan buku yang bahasa Indonesia pun kebanyakan pakai istilah bahasa Inggris. Jadi saya ikutan aja. Untuk sini ada resisten di sini yang kemudian berubah menjadi support. Nah, top 1, top 2 dia menjadi support yang cukup kuat. Jadi wajar jika kemarin lusa hari Senin dia memantul dan hari Selasa bahkan jauh. Nah, hari ini masih ada peluang untuk tes ini, cuma saya bilang peluang ya, bukan pasti. Untuk memastikan apakah dia balik naik, ya memang harus nunggu close. Untuk daily-nya, ya kita bermain riak-riaknya. Kan kita sudah tahu ya, resistannya di berapa, supportnya di berapa. Oke, tadi baru support 1 di 1732, kemudian support 2-nya ada di 1718. Ini sebenarnya kisaran ya. Jadi tadi support 2-nya saya sebut di 18, tapi kisarannya antara 1721 sampai 1718. Sementara untuk support 3-nya ada di 1700 yang juga merupakan psychological level. Di emas, angka kelipatan 100 dianggap sebagai psychological level. Jadi Pak, jika ternyata close-nya di bawah, ya lihat dulu kalau di bawah dan menembus support satunya ini yang merupakan ya cukup kritikal di sini, ya berarti dia masih kuat. Masih ada peluang dia melanjutkan koreksinya bahkan sampai 50% di 1700. Ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Ya memang trading seperti itu. Ada peluang naik kita buy, peluang turun kita sell. Jadi perhatikan saja sinyal-sinyal yang ada. Saya sudah kasih kode-kodenya, batasan-batasannya, support resisten. Dan ini saya tidak menggunakan pivot point yang menurut saya terlalu dinamis karena dihitung dari pergerakan harga sebelumnya. Apalagi kemarin kan tidak sampai $20. Jadi pasti angka pivot pointnya cukup sempit. Untuk kalender ekonomi hari ini ada segepok, banyak banget maksudnya. Totalnya untuk yang penting saya hitung ada 12. Yang pertama di 2030 ada durable good order ex defense diperkirakan turun dari 1,4% menjadi 0,4%. Buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Kemudian durable good order ex transportasi diperkirakan naik dari minus 0,5 menjadi 0%. Kemudian durable good order month on month diperkirakan tetap yaitu 0,4%. Jadi ini mix ya, nggak bisa kita perhatikan. Kemudian di jam yang sama 20.30 ada jobless claim. Inisial jobless claim diperkirakan naik sedikit dari 222.000 menjadi 225.000. Kemudian continuing jobless claim diperkirakan naik sedikit dari 1.507.000 menjadi 1.517.000. Sedangkan jobless claim 4-week average diperkirakan naik sedikit dari 221.000 menjadi 224.000. Jam 21.45 S&P Global Manufacturing PMI diperkirakan turun sedikit dari 50,4 menjadi 50. Sementara S&P Global Service PMI November diperkirakan ya naik tipis saja di 47,8 menjadi 47,9. Saya pikir nggak terlalu ngaruh ya kalau tipis-tipis begini. Kemudian new home sales diperkirakan naik dari minus 10,9% menjadi minus 3,8%. Naik sih, tapi ini masih minus.
Kemudian new home sales Oktober diperkirakan turun dari 0,603 million menjadi 0,57 million. Sementara Michigan Customer Sentiment diperkirakan turun dari 59,9 menjadi 55. Sepertinya sentimennya lebih banyak baik untuk emas ya daripada baik untuk ekonomi. Tapi perhatikan jam 2 ada FOMC minutes. Itu penting juga. Saya tidak tahu nanti ini orang-orang Fed ini akan ngomong apa dan itu pasti akan sangat ditanggapi oleh market. Sekali lagi, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan planning transaksi Anda, tidak sesuai dengan open posisi Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.